Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimatun Nisa. Saya dari kelas 2B Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAI Syarifuddin. Di sini, saya akan menanggapi video dari Gus Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI yang berjudul Ekonomi 4 Sektor atau bisa disebut dengan perekonomian terbuka. Ekonomi 4 sektor ini terdiri dari rumah tangga, rumah produksi, dan ada negara dan ada juga luar negeri. Dari sini kita akan memahami ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka. Nah, jika ingin mengetahui lebih rinci ekonomi 4 sektor, maka kita harus mempelajari lebih dalam tentang perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Jadi di sini kita itu berbicara tentang ekonomi terbuka. Di situ ada rumah tangga, ada rumah produksi, ada negara, dan ada juga luar negeri. Hampir seluruh negara di dunia ini mengikuti ekonomi terbuka. Artinya terjadi ekspor dan terjadi impor. Maka ekonomi akan meningkat. Kita akan melihat konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi makronya, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri ini mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu yang pertama itu permintaan agregat atau disebut pasar barang. Maka permintaan barang dan jasa akan meningkat. Yang kedua yaitu jumlah uang yang beredar atau dari pasar barang. Uang akan bertambah karena di luar negeri juga. Yang ketiga yaitu harga barang atau jasa. Ini akan berubah, bisa lebih mahal atau bisa lebih murah. Kemudian saya akan menanggapi tentang siklus aliran pendapatan. Siklus aliran pendapatan ini ada perusahaan, ada pemerintah, ada rumah tangga, ada institusi keuangan, ada penanaman modal, dan ada luar negeri. Perusahaan itu mengeluarkan ke pendapatan faktor-faktor produk kepada rumah tangga. Kemudian perusahaan juga mengeluarkan pajak perusahaan kepada pemerintah, sehingga pajak perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan itu akan menjadi pendapatannya pemerintah. Kemudian pemerintah itu mengeluarkan pengeluaran pemerintah kepada perusahaan yang akan menjadi pendapatan bagi perusahaan. Kemudian rumah tangga itu akan mengeluarkan pajak individu kepada pemerintah. Ini merupakan pendapatan pemerintah. Rumah tangga juga membelanjakan pembelanjaan rumah tangga kepada perusahaan. Rumah tangga juga memiliki tabungan ke institusi keuangan. Dan rumah tangga itu juga impor ke luar negeri. Misalkan itu rumah tangga itu konsumennya itu mempunyai keinginan yang tinggi, selera yang tinggi gitu. Jadi rumah tangga itu akan mengimpor barang dari luar negeri. Kemudian institusi keuangan itu mengeluarkan penanaman modal, dan penanaman modal itu mengeluarkan aliran investasi kepada perusahaan. Luar negeri itu mengeluarkan ekspor kepada perusahaan. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan di siklus aliran pendapatan. Kemudian beralih kepada komponen-komponen pengeluaran agregat. Yang pertama yaitu konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan. Misalnya, yang dihasilkan rumah produksi dalam negeri
atau perusahaan luar negeri. Yang kedua yaitu investasi perusahaan untuk membangun alat produksi, gedung, dan lain-lain investasinya itu. Yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri. Ini merupakan yang dikeluarkan untuk kepentingan barang dan jasa, sehingga ada ekspor dan ada impor. Nah, faktor penentu ekspor itu ada 4, dan juga faktor penentu impor itu ada 4 juga. Faktor penentu ekspor itu yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak memproduksi barang tersebut, atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Misalnya ya, Jepang itu tidak punya kayu, maka kita akan mengekspor ke Jepang. Yang kedua, mutu barangnya. Nah, barangnya lebih bagus daripada dalam negeri, maka akan mengekspor gitu. Yang ketiga yaitu cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Kemudian beralih ke faktor penentu impor. Yang pertama itu tingkat pendapatan negara. Maksudnya itu ketika pendapatan negara meningkat, maka diperlukan impor. Yang kedua yaitu inflasi dalam negeri. Misalnya, inflasi rendah dan ekonominya maju, maka diperlukan mengimpor. Yang ketiga yaitu kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Yang keempat, cita rasa konsumen. Kemudian sekarang beralih kepada keseimbangan perekonomian terbuka. Penawaran agregat terdiri dari barang diproduksi dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional serta barang yang diimpor dari luar negeri. Kemudian perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Mannan ya, ekonomi terbuka itu sudah terjadi sejak awal. Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi nabi sudah melakukan ekspor dan impor dengan Syria dan Yaman. Maka karena itu mari kita melakukan perdagangan secara sungguh agar negara kita maju perekonomiannya dan Islam menjadi maju. Mungkin cukup sekian tanggapan dari saya. Insya Allah jika melihat video ini akan mengerti apa itu ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.